Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Jangan menilai buku dari covernya, hadirin. Itu kan peribahasa yang diterima oleh masyarakat. Jangan menilai buku dari covernya. Emangnya kalau orang menjadi korban intimidasi, hidupnya jadi sengsara? Emangnya kalau orang jadi korban caci maki, hidupnya jadi sengsara? Enggak. Yang sengsara itu yang mencaci. Yang sengsara itu yang mengintimidasi. Yang sengsara itu yang mencela. Banyak banget Nabi dan Rasul itu mendapatkan perlakuan buruk dari umatnya. Apakah mereka berarti hidup menderita? Enggak. Enggak. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan itu adalah kebahagiaan ruh dan jiwa. Bukan kenyamanan fisik semata, bukan. Sebagaimana kesengsaraan, letih dan lelah, capek itu adalah capeknya hati dan sesaknya dada. Makanya jamaah sekalian, orang yang hobi main bola itu setiap pulang dari lapangan ke rumah itu pada ceria semua. Padahal keringetan, baju lepek, kadang-kadang ada memar, ada cedera, tapi gembira mereka. Capek tuh. Dan kalau dilarang main bola besok, marah deh, marah. Udah dah, kamu itu setiap main bola selalu keringetan. Mama nggak mau tahu ya, besok pokoknya main bolanya nggak boleh keringetan. Kalau nggak boleh main bola lagi. Ya nggak mungkin lah, Ma, nggak bisa. Orang yang hobi goes itu pulang ke rumah kan basah lah. Kena matahari lah. Walaupun mungkin nggak terlalu capek. Karena sebelum pulang mampir dulu makan. Sarapannya 3 kali bahkan kadang-kadang. Mampir sini, bukan sini. Gitu lah. Nggak semua walaupun. Besok minggu depan diulang lagi, goes lagi deh. Bahkan cari rute yang lebih jauh. Jakarta nggak puas, Jakarta Sentul, udah. Jakarta Bogor. Kapok enggak, nanti Jakarta Bandung gitu aja. Terus gitu. Capek-capek, tapi senang tuh hati. Itu menunjukkan simpel aja bahwa kebahagiaan itu bukan tentang bugar atau lelah secara fisik semata. Ini tuh ruh. Ini tuh hati. Ini bukan tentang uang. Coba tanya tuh pemain-pemain bola papan atas dunia. Kalau satu musim nggak dimainkan, jadi penghuni tetap istiqomah di bangku cadangan, tapi tetap dibayar gajinya. Kira-kira tahun depan mereka tetap di klub tersebut atau pindah? Pindah, hadirin. Pemain-pemain paling top tuh pindah dia. Padahal kan enak dapat gaji mingguan miliaran tanpa harus keringetan, capek-capek, dijegal,
di tackle, di apa lagi? Dibegal, bukan ya. Disikut. Padahal di musim itu timnya juara. Jadi enak banget hidupnya di musim itu, duduk manis di bangku cadangan, begitu gol teriak-teriak tuh, terus ngerubutin yang pencetak gol, duduk lagi manis. Nanti di akhir musim angkat piala gitu, selfie pakai piala gitu. Tapi apakah tahun depan masih berseragam itu? Pindah, nggak mau dia di situ. Makanya kata para ulama itu, hanya orang-orang yang jauh dari Allah yang berpikir bahwa tolak ukur kehidupan ini adalah materi, fisik. Sedangkan orang-orang yang berusaha mendekat kepada Allah yakin seyakin-yakinnya bahwa kehidupan itu tentang kehidupan ruh, kehidupan batin dan hati yang nantinya akan berdampak juga ke fisik. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kata Nabi SAW. Kalau hati baik, nanti fisik juga akan baik. Gitu. Jadi kita benar, Nabi SAW itu di kota Mekah sulit, hidupnya capek, tapi semua secara fisik, hadirin. Hati mereka tuh bahagia. Dan Allah yang janjikan kebahagiaan tersebut. Ini Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dan di surat Thaha juga nanti di akhir-akhir apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala bita minha jami'a. Dalam surat Thaha 123 sampai 127 Allah katakan apa? Dan turunlah kalian berdua dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Maka sebuah sunnatullah nanti sebagian kalian akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Ini awalnya. Kenapa dibilang sebagian kalian? Ya karena kan semua manusia nanti kan berpulangnya ke anak cucunya Nabi Adam dan Hawa. Jadi yaitu karakternya dunia tuh begitu. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan jadi musuh sebagai atau sebagian yang lain. Lalu tapi apa kata fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa mengikuti petunjukku, dan umat Nabi SAW petunjuknya apa? Al-Quran. Fala yadhillu wa la yashqa. Ia nggak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ini jaminan dari Allah, nggak akan tersesat dan nggak akan celaka. Nggak akan tersesat. Walaupun perjalanan itu jauh. Capek memang, karena perjalanannya jauh. Tapi capek fisik aja. Hati itu senang. Beda dengan orang tersesat. Kita suruh nyari alamat, kompleks sebelah. Tapi udah 15 menit nggak ketemu-temu. Itu hati itu nggak nyaman loh jamaah. Hati itu nggak nyaman. Hati itu nggak nyaman. Kita diminta ke kampung Melayu nih. Mau ubek-ubek kampung Melayu nggak ketemu-temu nih alamat, nggak nyaman.
Coba bandingkan perasaan hati itu dengan orang yang mudik. Orang yang mudik, ya Allah hadirin, ada Jakarta, eh, Jakarta Jogja, Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya, Jakarta Gresik, Jakarta Bondowoso, Jakarta Jember, jauh luar biasa, macetnya minta ampun. Itu happy hadirin, happy, senang, diwawancara sama salah satu stasiun TV yang meliput arus mudik, ketawa-ketawa, senang deh. Dari Jakarta jam berapa? Saya dari Jakarta dari kemarin siang. Ada yang diwawancara lagi ngantri di Pelabuhan Merak. Wow, senyum deh. Dari jam, alhamdulillah saya tuh dari tadi pagi di sini udah ngantri. Ini kan udah jam 11 malam. Iya. Gimana perasaannya? Mau pulang lagi nggak ke Jakarta? Muter balik? Enggak. Kita lanjut terus. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Senang mereka tuh. Kenapa? Karena walaupun jalannya jauh, nggak tersesat salah satunya. Jadi walaupun jalannya jauh, ada yang itu ke Jember, ada yang ke Palembang, ada yang ke Lampung. Kok mundur ya? Kalau Palembang naik lagi. Ada yang ke Padang, ada yang ke Gunung Tua, ada yang ke Medan. Jauh tuh. Tapi dia tahu tujuannya. Senang, happy dia. Pulang kampung. Akhirat itu kan kampung kita, jamaah. Pada dasarnya kita mau pulang kampung nih. Yang bikin kita hancur di dunia, kita tersesat. Kenapa tersesat? Nggak pakai petunjuk. Kalau kata Allah, kalau Anda ikutin petunjuk, nggak akan tersesat. Dan nggak akan sengsara. Maka coba, ini orang yang tiap tahun pulang kampung, pada ketika kondisi normal ya. Sekarang tahun ini dilarang pulang kampung. Jadi itu bisa ngeresep deh. Bahwa ini bukan tentang fisik. Ini bukan tentang, perjalanan ini bukan tentang fisik. Perjalanan ini bukan tentang jauh. Perjalanan ini tentang suasana hati, gitu. Makanya mau jauhnya kayak apapun, nggak nyampe-nyampe, macetnya luar biasa, seneng aja tuh, nikmat aja. Kenapa? Karena hatinya bahagia. Susuk-susukan, empet-empetan gitu. Kan banyak yang satu mobil satu keluarga udah desek-desek, udah barang-barang di mana-mana, sampai di atas barangnya gitu. Senang mereka. Makanya penting, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa. Mereka nggak akan tersesat dan nggak akan sengsara. Jadi keliru mengatakan, aduh Pak Ustadz, saya setelah hijrah ini udah 10 tahun loh Ustadz, tapi ekonomi saya belum membaik-membaik juga, saya jadi miskin udah 10 tahun. Enggak, aku ini sengsara. Yang buat sengsara itu bukan itu, bukan miskin atau kayanya kita. Yang membuat sengsara adalah pertanyaan, hijrah kita udah benar-benar belum? Udah hijrah yang sejati atau belum? Udah benar-benar ngikutin petunjuk atau belum? Atau baru sebatas hijrah penampilan? Walaupun penampilan penting, hadirin. Atau hijrah dari satu atau dua kotak kehidupan saja.
Makanya ayat berikutnya, ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini sengsara ini jamaah. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari ilmuku, zikri, zikir, berzikir kepadaku. Jadi dia berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari mengingat Allah. Hidupnya ingat makhluk, hatinya tuh terpaut sama makhluk, nggak terpaut sama Allah, nggak ingat sama Allah. Hatinya tuh dipenuhi hawa nafsu, jadi dia berpaling, menjauh dari Allah. Apa yang terjadi? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan yang donka. Donka itu sempit, sulit, sengsara, menderita, itu hadirin. Walaupun dia kaya, walaupun dia populer, walaupun dia punya power, punya jabatan, walaupun dia punya ketampanan, dia punya kecantikan, dia punya anak banyak, dia punya properti di mana-mana. Bukan itu. Bukan itu. Karena ketenangan itu mengikuti petunjuk di ayat sebelumnya. Mengikuti Al-Quran. Dan kesengsaraan harus berpaling dari Allah. Berpaling dari Al-Quran. Makanya simpel aja lah hadirin. Kalau kita mau jujur ya, coba kita jujur, tanya diri sendiri. Kita nih hidup setahun itu 12 bulan. 12 bulan. Coba evaluasi dari 12 bulan tersebut. Di bulan apa kita hidup paling nyaman? Paling enak? Paling syahdu? Paling dapat soulnya? Jawabannya bulan Ramadan. Terlepas bertingkat-tingkat juga rasanya. Kenapa di bulan Ramadan jemaah? Salah satunya karena di bulan itulah kita paling dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan. Di bulan itulah kita tuh paling dekat sama Allah. Dan itu kita udah buktikan tahunan. Jadi orang yang sekali lagi umurnya misalnya 49 tahun kurang lebih, atau kalau mau dipangkas akil balik gitu 14 tahun, udah masa nggak cukup juga? Masa misal 35 tahun nggak benar-benar punya pengalaman dengan Ramadan, nggak ambil pelajaran juga? Nggak ambil pelajaran juga. Nanti pada Ramadan balik lagi. Dia udah buktikan sendiri kok. Jadi nggak perlu nggak perlu lihat hasil research orang lain, dia buktikan sendiri. Tapi itulah manusia tuh, lupa lagi. Jadi kita lanjutkan, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dia akan hidup dengan kehidupan yang sengsara. Dia akan menderita. Itu pasti hadirin. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi buta. Jadi makanya kan kita ini salah satu dalil bahwa nggak ada konsep sengsara di dunia lalu bahagia akhirat. Enggak, ini ayatnya. Kalau kita sengsara di dunia, di akhirat kita sengsara juga dengan kondisi lebih parah. Allah kan butakan. Dan maksud sengsara ini sengsara hati hadirin. Beda ya kalau misalnya
Nggak apa-apa miskin di dunia, yang penting di akhirat kaya. Mungkin itu. Itu mungkin. Nggak apa-apa jadi rakyat jelata di dunia, yang penting nanti punya istana di surga. Itu mungkin. Tapi biarin sengsara di dunia atau menderita di dunia, yang penting di akhirat itu bahagia. Enggak. Itu satu paket. Sengsara di dunia, di hari kiamat tragis. Karena bahagia dan sengsara itu tentang ruh dan jiwa. Ruh dan jiwa. Kita bangkitkan dia dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Terus nih orang bingung hadirin. Lalu bertanya sama Allah, ya Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Bukankah dulu di dunia aku bisa melihat? Kenapa jadi buta begini? Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kata Allah, begitulah waktu di dunia ayat-ayat kami telah datang kepada kamu. Ayat-ayat kami telah datang. Ada kajian, ada ada dakwah, tapi Anda nggak pernah mau ikut kajian, nggak pernah mau mengikuti pengajian, nggak pernah disambut tuh dakwah. Fanasita, kamu melupakan itu semua, sibuk dengan dunia, kerjaan, meeting sana, meeting sini, nggak punya waktu untuk menyambut ayat-ayat kami. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka hari ini kamu pun dilupakan. Nah itu. Ini kaidah besar dalam agama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau kita melupakan Allah, nanti Allah lupakan kita. Kita lupakan Al-Quran, nanti kita dilupakan pada hari kiamat. Jadi balasan melupakan, dilupakan, gitu aja. Balasan melupakan, dilupakan. Jadi kalau kita ingin diingat Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah agama Allah. Jangan pernah lupakan. Dilupakan nanti. Makanya di ayat ke-127 Allah katakan, wa kadzalika najzi man asraf wa lam yu'min bi ayati rabbih. Dan begitulah kami balas orang-orang yang melampaui batas. Lihat, ifrat, melampaui batas. Melampaui batas dengan kehidupan dunianya, nggak seimbang. Dan tidak beriman dengan ayat-ayat Rabbnya. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.